Ini yang paling penting. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah SAW kita sama-sama sampaikan. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal secara singkat terkait dengan yayasan kita. Saya baru membaca semalam di sebuah provinsi, sampai saya ngeri. Sebuah provinsi menutup sekolah dasar dan SMP-nya, SMP negeri itu tidak lebih dari 75 buah sebuah provinsi. Saya bilang nggak usah jauh-jauh, di Tiasam pun di pinggir jalan depan gereja itu sudah tutup hampir berapa tahun. Informasinya di tetangga saya, warga Sari, SD di samping saya itu baru menerima murid baru hanya 7 orang. Ada persyaratannya. Sebuah lembaga pendidikan jika tidak memenuhi syarat kuota murid, maka sekolah tersebut oleh pemerintah pasti dibubarkan. Nah, ini tantangan untuk kita semua, terutama bagi yayasan penyelenggara pendidikan. Jangan sampai kita sudah membuat dan dibantu pemerintah untuk mendirikan lembaga pendidikan dengan begitu rupa, melalui izinnya, melalui bangunannya, infrastrukturnya, kemudian kita nggak punya murid. Tentu bukan hanya tanggung jawab pengurus, tapi juga tanggung jawab semua kita yang ada di bawah yayasan, baik pengurus yayasannya, pembinanya, penasehatnya, kemudian para pendidiknya. Kenapa bisa terjadi sebuah atau sekian banyak lembaga milik pemerintah, di garis bawah itu milik pemerintah negeri yang justru harus bubar karena tidak memiliki murid, sementara gurunya banyak. Ini jadi pikiran kita semuanya hari ini. Dasar itulah kemudian kita mesti berbenah dan terus memperbaiki diri, teman-teman sekalian. Kita harus bisa move or move it. Kita harus bergerak atau digerakkan. Kalau tidak, diinjak. Sesekali boleh kemudian untuk bisa membandingkan gerakan kita dengan gerakan lembaga pendidikan lain, boleh berkunjung, Pak Supandi saya sarankan berkunjung ke lembaga pendidikan milik yayasan-yayasan yang sudah berada di taraf level atas, yang murid-muridnya misalnya, alumni-alumninya sampai sekarang itu misalnya sudah menjadi apa atau sekolah di mana. Atau kalau mau lebih jelas lagi perbedaannya, kita berkunjung ke yayasan-yayasan lembaga milik non-muslim, karena mereka semua ada di level atas. Coba saja teman-teman share itu. Apa yang menyebabkan mereka berada di level itu? Karena mereka bermetamorfosis terus, bertransformasi terus, tidak stagnan, tidak berdiam di tempat, tidak acuh. Karenanya berubah adalah sebuah keniscayaan. Melalui acara ini atau kegiatan ini, mestinya kita membuat program-program yang bisa membuat kita berubah. Sejak didirikan tahun 2013-2012 lalu sampai hari ini, kita bisa menulis, mendaftar apa saja sudah terjadi perubahan di Anambas. Kemudian apa yang sudah kita lakukan untuk lembaga ini agar kita bisa sehat terus, sebagaimana air kalau berdiam menjadi sumber penyakit di mana-mana. Tapi kalau air bergerak terus, itu akan menjadi sumber kesehatan bagi penduduk negeri itu atau penduduk setempat. Nah, kita harus bergerak.
kita harus berubah. Wahana untuk bisa merubah sistem kita adalah rapat kerja. Jadi harus kita pahami. Jangan membuat program di tengah perjalanan yang tidak masuk dalam RKAP-nya misalnya. Yayasan harus bisa menolak itu. Kalau ada tiba-tiba mengajukan kegiatan ketika melihat di RKAP lembaga tersebut tidak terdapat, tidak ada apa-apa kecuali memang yang bisa diantisipasi lewat dana talangan atau dana apa juga dana aktif gitu ya. Tapi untuk yang sifatnya program mesti dibicarakan pada saat kita rakam. Nah, berubah adalah sebuah sunnatullah. Kalau tidak disebut sunnatul alam, sunnatullah berubah itu. Yang termaktub dalam sebuah ayat Al-Quran kita, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu berubah sendiri. Ini jadikan sebagai patokan kita semua. Bagaimana merubah dalam sistem kita ini? Dimulai dari diri kita sendiri. Nah, itu nggak akan mungkin kita bisa merubah orang lain kalau tidak dimulai dari di sini. Karena tujuh kita ada 4 ke sini, 1 ke saya ke sana. Berubah dari diri sendiri. Mohon maaf, yang saya perhatikan pribadi ini sebagai wali murid, bukan sebagai pembina yayasan. Kita di SIT kita ini masih mayoritas cuek dengan kondisi kita. Masih menganggap mengajar itu adalah sebuah kewajiban, bukan mendidik. Ini kalau boleh dibilang marah, ya marahnya saya ini dibuatnya. Mendidiklah yang benar, bukan mengajar. Karena mengajar hanya transfer ilmu yang sudah kita ketahui dan kita pahami sebagai skill kita dalam mengajar, tetapi tidak memberi lebih nilai value-nya kepada anak didik kita dengan pendidik kita. Jelas bedanya. Mendidik hanya datang hanya untuk memenuhi syarat, memenuhi jam kerja, memenuhi target pembelajaran mengajarnya. Sementara mendidik adalah mentransfer segala bentuk apa yang kita miliki dari keimanan, akhlak, tingkah laku, keseharian kita, bahkan jiwa dan raga kita untuk anak didik kita. Itu mendidik. Dan ini yang dipahami oleh para founding father negeri ini, sehingga mereka sampai hari ini harum namanya. Saya ingin mengajak kepada kita semua teman-teman untuk berubah dengan cara seperti ini. Ketika ada sampah, dan sering saya contohkan ketika ada kesempatan untuk bicara di depan seperti ini, nggak perlu nyuruh kepada anak kita. Kita angkat dulu 1-2 sampah, kemudian pegang kepala mereka bagian belakang itu, karena itu perintah oleh sunnah Rasul. Nah, itu ada sampah, ayo kita bersihin. Walaupun Bapak Ibu sebagai pendidik hanya angkat sekali, yang lainnya mereka yang menyelesaikan, sebagai bentuk dari moral pendidik kita. Dan masih banyak dari contoh yang lain untuk bisa mengubah dan merubah kondisi kita di dalam ini. Maka insya Allah ketika kita berubah dari mulai diri sendiri dan kita transfer ke anak didik kita, nggak akan capek panitia PPDB untuk keliling kemana-mana atau menempel, memasang spanduk di mana-mana tentang PPDB-nya SIT Anaba. Nggak perlu. Karena dari lisan ke lisan, mulut ke mulut akan terus bergulir itu. Di Anaba itu begini, begitu dan seterusnya. Mereka berbondong datang, dan itu pernah dan akan kita capai seperti itu. Seperti hari ini misalnya, kita sebut saja di Subang, yang sudah di level sama dengan lembaga-lembaga non-muslim lainnya, Asyifa Al-Khairiyah. Teman-teman yang menyekolahkan anak ke Asyifa Al-Khairiyah nggak perlu baca brosur, dengar saja mereka, oh iya, anak saya harus ke sana. Begitu pula kita inginkan di SIT kita, SIT An-Nafa.
Yayasan Bina Ihsan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak perlu malu untuk kemudian mengadopsi program-program lain dari lembaga lain, bahkan mungkin dari luar negeri misalnya. Ada contoh yang kemarin alhamdulillah sukses sebenarnya membawa kebaikan nama Bina Ihsan. Ada market day. Tetapi sejak pandemi hampir terlambat sana. Market day ini perlu terus ditingkatkan kualitasnya agar anak-anak didik kita mampu menjadi entrepreneur sejak dia di bangku sekolah, baik mulai SMP-nya, SD, SMP, SMA nanti ketika mereka sudah SMA, apalagi ketika kuliah. Kuliah sambil kerja itu sekarang bukan lagi hal yang tabu, justru harus kuliah sambil kerja. Bahkan mereka memiliki sendiri perusahaan itu harus. Dari mana mereka mendapatkan ide itu? Dari market day. Dari hari mereka dididik untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, kemudian ada baru yang alhamdulillah saya dengar di SD atau SMP sudah diadopsi, yaitu Career Day. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman kita di salah satu lembaga namanya Maktab Al-Islami. Maktab ini mendidik anak-anak didiknya untuk melihat berapa banyak sih karir di dunia ini atau di tempat ini. Kemudian apa saja mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sudah menulis itu. Kemudian tanggal minggu depan sudah mulai mengundang narasumber yang dibidik untuk menjelaskan tentang karirnya, tentang pekerjaannya, tentang profesinya, agar anak-anak didik kita memahami bagaimana orang tuanya berjuang untuk menyekolahkan mereka, berjuang untuk membiayai sekolah mereka dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi nanti. Karir ini penting untuk kita adopsi. Di beberapa negara maju, Finlandia contohnya, itu banyak sekali videonya di YouTube. Coba di search. Saya sangat terpesona dengan itu. Maka nggak salah kalau kemudian kita mengadopsi itu sebagai langkah untuk bergerak, langkah untuk berubah, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan karir yang kita maksud semua dimiliki oleh orang tua wali kita, minimal mulai yang menjadi pedagang, petani, peternak, nelayan, pegawai negeri, polisi, tentara, lengkap, bahkan teknisi, peneliti, dokter ada, mantri, perawat dan seterusnya. Kalau misalnya 1 kali sebulan artinya hanya 12 orang kita butuhkan. Kalau 2 kali sebulan 24 orang. Kalau 3 kali 30 sekian orang, 25 orang. Kalau 4 kali 44 orang dan seterusnya. Artinya semakin intervalnya semakin dekat, sebenarnya untuk memperkenalkan siapa orang tua atau apa profesi dari masyarakat di sekitar kita yang ada, akan memberikan gambaran kepada mereka tentang masa depan mereka, terutama masa depan dalam hal bekerja. Bahwa tidak hanya menjadi PNS, Polri dan tentara atau dokter cita-cita itu, tidak hanya, tetapi sekian juta pekerjaan, sekian juta profesi di luar yang menjadi mindset anak-anak sekolah dasar hari ini. Ketika ditanya cita-citamu jadi apa, nyebutnya jadi guru, nyebutnya jadi tentara, polisi, nyebutnya jadi dokter. Padahal begitu banyak profesi lain yang justru cuannya lebih banyak. Yang justru kebahagiaannya lebih tinggi. Dan mereka harus lihat itu dengan penjelasan langsung orangnya. Nah, hal ini yang kita maksud tadi dengan mau berubah,
dimulai dari diri kita sendiri, kemudian kita salurkan, kita transfer ke anak diri kita, adalah sebuah hal yang wajib. Karena memang itu perintah. Ibda binafsik. Rasul mengatakan, mulailah dari dirimu sendiri. Mulailah dari diri kita sendiri. Malu untuk kita katakan kepada orang lain kalau belum kita berbuat sendiri. Itu ada dalam surat As-Saff. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu katakan sesuatu sementara kamu belum lakukan, dan Allah sangat tidak suka terhadap apa yang kamu katakan sementara kamu belum lakukan. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan dengan rakaat ini An-Naba bisa lebih meloncat. Yang selama ini kita sampaikan ke teman-teman pengurus, jangan hanya jalan atau jalan cepat. Kita butuh lompat. Kita butuh lompat. Karena tantangan di luar sana, jangan jauh-jauh, di sekitar kita saja. Pak Sekjen, mohon maaf, tantangannya, gitu kan, di ujung sana itu, gimana bisa kayak Bu Risma gitu, menyingkirkan itu, tentu kerjasama dengan aparat. Tapi yang paling utama adalah mentalnya dulu kita buat, kita ubah. Gitu. Ibu Risma itu ratusan tahun itu umurnya, tempat itu yang digusur itu. Nah ini informasinya juga saya dengar udah memang sejak zaman Belanda ada, dan butuh kekuatan untuk itu, kekuatan untuk persatuan, kekuatan dengan mental kita. Berubah adalah jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.